Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha faqad faza wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di hari Jumat yang mulia ini, kita masih diberikan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita semua masih diberikan kemampuan atau hidayah oleh Allah yang telah Allah berikan kepada kita, agar kita semua bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Dan tak lupa sholawat beriring salam, marilah sama-sama kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita semua, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kemampuan, kesehatan, agar kita semua bisa melaksanakan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hal yang terkadang kita luput untuk memikirkannya, meskipun suatu saat nanti kita semua bakal menghadapinya. Perkara itu tiada lain dan tiada bukan adalah sebuah kematian. Kematian adalah keniscayaan yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup di dunia ini, meskipun jalannya berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Zumu'ah yang berbunyi, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata.
Lalu dia beritakan kepada kalian semua apa yang telah kalian dikerjakan selama hidup di dunia. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa arti kita hidup di dunia ini? Dunia adalah tempat kita untuk mempersiapkan diri untuk di akhirat nanti. Sebagai tempat persiapan, dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Ibarat sebuah terminal, kita transit di dalamnya sejenak sampai waktu yang ditentukan. Setelah itu kita tinggalkan dan melanjutkan perjalanan kembali. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah sama-sama kita perbaiki diri kita sebelum ajal menjemput kita. Karena sesungguhnya banyak ribuan manusia di alam kubur yang ingin kembali hidup ke alam dunia, hanya ingin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, selagi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan kesehatan kita, kita pergunakan harta kita, kita pergunakan waktu kita semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah di mana ada seorang hamba, dia dilahirkan ke alam dunia ini di dalam waktu dia usia balik. Dia ingin sekali mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyimpulkan dirinya bahwasannya semenjak dirinya berusia balik, dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tidak pernah dia tinggalkan, puasa dia tidak pernah tinggalkan, zakat dia tidak pernah tinggalkan, tidak pernah berbuat dosa sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dirinya ingin sekali masuk dan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala agar bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hamba Allah ini telah datang ajalnya, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, melihat si pemuda ini rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari usia balik, dari dia masih suci, belum punya dosa sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berusaha ingin terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya. Dia tidak pernah sama sekali melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajal menjemput dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai hambaku, masuklah kau ke dalam surgaku karena rahmat yang telah aku berikan kepadamu." Subhanallah. Jadi kesimpulannya, si pemuda ini yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari usia balik sampai akhir hayatnya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dia hanya ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan bekal-bekal kebaikan di dunia yang telah dia kerjakan. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memasukkan dirinya ke dalam surga itu bukan karena amal-amal ibadah yang telah dia kerjakan di dunia ini, melainkan apa? Melainkan Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi dirinya karena dirinya adalah seorang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata si hamba ini? Kata si hamba pun menjawab, "Ya Allah, aku tidak mau masuk surga. Karena apa? Aku tidak mau masuk surga dengan rahmat-Mu. Karena apa? Karena semasa aku kecil, dari usia balik hingga aku dijemput oleh-Mu, aku tidak pernah melakukan sedikit-sedikit kesalahan ataupun sebuah dosa-dosa." Dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau masuk surga karena dia merasa rugi. Karena dia telah melakukan kebaikan di dunia ini dari kecil, dari usia dia balik sampai malaikat menjemputnya ke dalam kubur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hambaku, kau kumasukkan ke surga karena apa? Karena aku sangat menyayangi kamu. Karena apa? Karena kamu adalah seseorang yang sangat rajin ibadah kepadaku." Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan seorang pemuda tadi yang selama hidupnya
dia tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dari usia balik sampai akhir hayatnya. Dia tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena amal-amal ibadahnya yang telah dia lakukan di muka bumi ini, melainkan dia hanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan, kita renungkan, kita yang beribadahnya masih melalaikan sholat, kita beribadah yang bisa yang sering melalaikan ibadah puasa. Coba kita renungkan, kita ibadah sholat 5 waktu saja kita merasa berat, ibadah puasa kadang suka kita lalaikan, membayar zakat kadang kita suka lupa. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari? Oleh karena itu, marilah sama-sama kita pergunakan amal kita pergunakan harta kita untuk terus berbuat baik di jalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita ingin sekali mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan mengingat kematian ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru min dzikril maut, fa innahu yumahisu dzunub wa yujhidud dunya." Yang artinya, berbanyaklah mengingat kematian, sebab dosa yang demikian itu akan menghapuskan dosa dan menyebabkan timbulnya kejuhudan di dunia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya ada beberapa cara kita agar kita terus bisa meningkatkan atau lebih untuk memperbaiki diri kita, yaitu dengan cara satu, meningkatkan pemahaman tentang kehidupan sesudah mati. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala darul akhirah khairul lil ladzina yattaquna afala taqilun." Yang kedua, menjadikan dunia sebagai tempat menanam kebaikan dan tempat persinggahan menanam benih-benih kebaikan. Sangat dianjurkan dalam Islam selagi kita hidup di dunia ini. Semua itu di akhirat, semua itu akan kita petik di akhirat nanti. Yang ketiga, penting untuk menyadari bahwasannya kematian itu sangatlah dekat dengan kita. Kapanpun, dimanapun kematian pasti akan terjadi. Yang keempat, dengan membiasakan menjenguk orang sakit, baik itu keluarga kita, baik itu tetangga kita, maupun saudara-saudara kita, dan mendoakannya agar diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, berusaha untuk selalu berdoa agar pada saatnya kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan baik dan mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi untuk itu para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita pergunakan harta kita, meskipun kita saat ini sedang dilanda wabah penyakit COVID-19. Kita jangan ragu untuk bersedekah walaupun hanya sedikit. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan untuk terus bisa memperbaiki diri kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita semua di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك لنا في علومنا وفي أمرنا وفي تلامذنا وفي أموالنا وفي رفعتنا وفي مرتباتنا وفي درجاتنا وفي حياتنا وفي موتنا وفيما بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله